Kalau ekspektasi pasti pernah lah ya. Tiap hari juga walaupun kita ngurangin pasti ada rasa kayak gue harus kayak gitu deh. Pada akhirnya gue dibikin kecewa dengan hasilnya. Dengan ekspektasi yang Iya, terlalu berlebihan. Tapi gue berusaha ya lewatin aja, nikmatin aja kayak ya kalau emang itu gagal, ya cari ekspektasi lain kalau bisa yang lebih tinggi. Pahamin diri sendiri, peduli sama kitanya juga. Sekarang gue makin sadar kayak ekspektasi itu kadang toksik juga gitu. Halo, kenalin gue Shika dari Radio Timur. Hari ini gue bakal mengajak lo ngobrol-ngobrol di Warga Kampus Bicara yang mau ngomongin tentang ekspektasi. Tapi sebelum itu kayaknya kita kenalan dulu deh. Gue Novrian, biasa dipanggil Ian. Gue Fakultas Teknik Teknologi Informasi. Anak FTI ini. Gue jurusan 2021 baru masuk. Ya kenalin, nama gue Rizky Ramadan, biasa dipanggil Orton. Nama gue Dita, dari Digital Media and Advertising. Gue Kevin Auriel dari angkatan 2020 jurusan Broadcasting, Ilmu Komunikasi. Oke. Halo, nama aku Ananda, biasa dipanggil Nanda, dari Hubungan Internasional, angkatan 2019. Berarti aku panggilnya apa nih? Nanda. Nanda, oke. Pertanyaan pertama, menurut lo ekspektasi itu apa sih ya dan seberpengaruh apa di hidup lo? Kalau menurut gue pribadi, ekspektasi itu lebih ke beban ya. Karena gue ngerasa tuh kayak kalau berekspektasi berarti kan kita ada sesuatu beban yang harus kita lakuin kan. Kayak kita misalkan contoh, pasti kan ekspektasi itu ke arah yang maunya lebih baik lah, bukan yang lebih buruk. Nah kalau misalkan kita lebih baik kan berarti kita ada beban kayak aduh gue harus kayak gitu, harus lebih baik. Ekspektasi itu menurut gue harapan yang besar tentang sesuatu yang kalau sesuai bisa ngasih kepuasan, tapi kalau nggak sesuai bisa ada kecewanya juga. Harapan yang besar yang kalau kecapai seneng, kalau nggak kecapai ya sedih. Menurut gue ekspektasi itu harapan dan keyakinan lu terhadap sesuatu yang lu inginkan bisa terjadi. Ekspektasi itu menurut gue kayak lu berharap akan suatu jawaban yang akhirnya belum lu tahu pasti gimana. Pengaruh sih ya at first ya kayak berpengaruh banget, tapi sekarang gue makin sadar kayak ekspektasi itu kadang toksik juga gitu. Terus lo itu tipe orang yang selalu punya ekspektasi ketika lo mau jalan sesuatu, atau lo justru kayak oke, gue kali ini gue nggak mau ekspektasi tinggi-tinggi? Gue sebisa mungkin naruh ekspektasi yang tinggi tentang apapun itu. Walaupun pernah gagal, tapi nggak tahu kenapa tetap aja. Punya sih ekspektasi biar kayak termotivasi aja biar kita bisa kayak gitu. Gue berekspektasi banget, tapi gue tuh tipe orang yang ekspektasi awalnya tuh gue berekspektasi akan sesuatu yang negatif. Namanya tuh premeditation. Jadi gue sebelum ini tuh gue kayak berharap, kayak bukan berharap sih, kayak lebih berekspektasi nanti yang buruknya dulu gimana. Misalnya kalau udah kejadian kayak gue nggak kaget, kayak gue selalu ada plan B gitu. Gue tipe yang nggak terlalu ekspektasi tinggi, karena gue tahu kalau ekspektasi itu bakal jadi bikin kita kecewa sendiri. Jadinya gue nggak terlalu berharap lebih lah buat ekspektasi. Tapi pernah gak lo ngerasa terbebani sama ekspektasi orang lain tentang diri lo harus kayak gimana, padahal lo ngerasa gak nyaman? Pernah. Apa? Kayak gue misalnya kadang suka sensitif kalau orang cuman sesimpel ngomong, kok lu nggak kayak gini sih? Gue bisa ngerubah diri gue yang kayak gitu buat jadi kayak gini. Cuman buat sekedar buktiin aja gitu. Pernah. Gue orangnya cuek. Gue dipaksa buat bergaul dengan seseorang itu. Gue punya circle, gue disuruh bergaul. Gimana caranya gue bisa pada cocok sama mereka. Pada akhirnya gue capek sendiri. Oh jadi kayak lo menuhin ekspektasi orang lain untuk lo jadi orang lain yang aslinya lo gak nyaman gitu ya? Gue sih kalau omongan orang lain gue nggak pernah dengerin ya, kayak gue nggak peduli aja gitu, hidup gue yang jalanin kan. Tapi gue tuh bukan terbebani sih, kayak ekspektasi dari orang tua. Pasti banyak juga lah di sini yang kayak ekspektasi dari orang tua kayak mesti lulus dengan IPK bagus, belajar terus yang baik. Tapi kan kita kan nggak bisa juga gitu. Lebih ke arah menuhin ekspektasi orang, karena kan kalau orang berekspektasi sama kita berarti lebih ke berharap atau pengen kita gimana ya, maksudnya tuh
kayak orang berharap sama kita, kalau kita ngecewain kan berarti kita ya gitu. Kita nggak bisa memenuhi ekspektasi Iya, mereka. benar. Tapi nggak suka ngerasa bersalah atau malah kayak ya udah. Ngerasa bersalah sih, Oh, ngerasa karena bersalah, itu ya? karena ngerasa bersalah, jadi mau nggak mau harus menuhin ekspektasi orang. Oke. Lo sendiri pernah gak punya ekspektasi buat diri lo sendiri harus jadi kayak gimana? Pernah. Gue harus nilainya bagus, terus rajin belajar juga. Terus kalau bisa jangan buat kesel orang tua mulu gitu sih. Kalau ekspektasi pasti pernah lah ya, tiap hari juga walaupun kita ngurangin pasti ada rasa kayak gue harus kayak gitu deh, kayak motivasi lah istilahnya. Jadi kalau di aku itu bukan berekspektasi tapi lebih dijadiin motivasi aja buat jadi lebih baik. Boleh tahu gak salah satunya tuh apa? Mungkin klise kali ya, tapi karena anak pertama punya beban di mana harus sekolahin adek, harus sebagai orang tua, paling kayak gitu sih. Gue tuh selalu berekspektasi hal yang kayak gue harus begini, tapi nanti pas ujung-ujungnya nggak apa yang gue harapkan tuh, nanti gue malah sakit hati sendiri. Jadi gue sekarang udah nggak pernah ekspektasi sih, kayak let it flow aja hidup ini, kayak ya udah jalanin aja. Ekspektasi yang sekarang gue lagi pengen banget gitu, yang lagi gue pikirin, yang mungkin paling tinggi itu gimana caranya gue bisa ngasilin sesuatu tanpa harus kerja yang capek gitu. Jadi Hasilin sesuatu tuh dalam artian apa nih? apapun, barang, uang, karena gue pengen nanti suatu saat gue punya keluarga, gue pengen bisa nafkahin mereka tanpa harus kurang gitu waktu gue untuk mereka. Tapi pernah gak ekspektasi yang lo punya ini gak berhasil lo wujudin gitu? Jadi lo kecewa. Iya, pernah. Ekspektasi apa? Ekspektasi dalam hal pelajaran juga itu. Rada ambis juga ya kamu ya kayaknya. Ekspektasi yang buat gue kecewa waktu lulus sekolah sih, karena ekspektasi gue bisa dapat negeri mungkin, tapi ternyata nggak cukup nilainya. Lalu gue pinter. Gue kemarin SBMPTN punya mimpi buat bisa masuk PTN. Pada akhirnya gue dibikin kecewa dengan hasilnya. Dengan ekspektasi yang Iya, terlalu berlebihan. gimana cara lo berdamai sama ekspektasi yang gak berhasil lo wujudin? Gue nggak terlalu gue pikirin sih. Lebih tepatnya gue nggak pikirin. Gue jalanin apa yang gue pernah gue rasain. Gue nggak pikirin terlalu apa ya? Terlalu iya. Oke. Berarti tapi lo punya healing nggak, kayak kalau misalnya cewek-cewek kan ada yang healingnya tuh jalan sama temennya atau me time. Kalau healing versi cowok tuh biasanya ngapain sih? Kalau gue pribadi, gue sukanya nonton film. Gue mending ngabisin waktu nonton film dibanding gue harus pergi kemana. Oh, berarti lo anaknya me time banget ya? Pahamin diri sendiri, peduli sama kitanya juga. Bisa nggak nyampe ke ekspektasi itu gitu. Oh, lebih prepare dan ngukur ya. Iya, soal ekspektasi kita tuh nyampenya di mana. Pasti kalau misalkan lagi berekspektasi gitu walaupun dikurangin, pasti ngerasa mikir yang jelek-jeleknya dulu nih, kayak kalau emang nih ekspektasi gue nggak bisa atau harapan gue nggak bisa, ya udah gue udah siap-siap. Jadi pas seandainya ada hal-hal nggak enak terus nggak terwujud, jadi nggak kaget gitu, karena kan udah dilatih kayak, duh nggak boleh kaget, gue bakal ngecewain, ya udah ikhlas sih. Tapi punya healing sendiri gak? Biasanya kan kalau cewek-cewek ada healing tersendiri. Pasti sih ya, paling ngumpul sama temen gitu. Oh, oke. Berdamai ya, pasti kan awalnya pasti ada kecewanya ya, tapi gue berusaha ya lewatin aja, nikmatin aja, kayak ya kalau emang itu gagal ya cari ekspektasi lain, kalau bisa yang lebih tinggi. Mau gagal lagi ya cari ekspektasi lain lagi. Kalau gue hilang untuk healing, gue hilang untuk sementara. Tapi biasanya jangka waktu hilang atau healing orang kan beda-beda nih. Gue cuman cepet doang sih, gue tidur udah. Karena prinsip gue, with or without you, my life still goes on gitu. Oke. That's good. Sekarang pertanyaan terakhir, lo bisa lihat ke kamera ini. Ya. Sekarang gue minta lo sampein pesan lo keluarga kampus tentang tips dari lo gimana cara mereka harus ngadepin ekspektasi mereka sendiri. Gak usah berekspektasi tinggi, mending lu santai aja. jalanin aja. Buat warga kampus, menurut gue ya, pesan-pesan dari gue tuh mending lu lebih sabar lagi buat kedepannya, lebih lu planning lagi buat kedepannya. Kalau lu kecewa, jangan terlalu berlarut-larut lah. Ibaratnya lu boleh berekspektasi tapi tidak boleh tinggi.
Halo teman-teman, buat yang suka berekspektasi, mungkin dari aku ekspektasi itu dijadiin motivasi aja untuk lebih baik. Jadi jangan banyak berharap daripada kecewa, terus harus percaya sama diri sendiri kalau diri sendiri itu lebih baik daripada ekspektasi kalian. Oh ya, buat warga kampus, hal yang bikin kita sakit hati adalah ekspektasi. Jadi mulai sekarang kecil-kecilin ekspektasi, karena kalau semakin besar ekspektasi, semakin besar juga buat patah hati. Jadi kecilin aja ekspektasi lu. Buat warga kampus di luar sana, gue cuma mau ngasih tahu, jangan ngabisin waktu lu buat muasin ekspektasi orang lain. Tapi yang penting itu sebenarnya muasin ekspektasi lu sendiri, penuhin itu. Kalau misalnya gagal, pasti ada kecewanya. It's normal. Just think like you're gonna live forever. Cari ekspektasi lain. It's gonna be worth it. I guarantee you. Oke, thank you both. Keren banget gue ya.